Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini untuk mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang telah Engkau lakukan begitu banyak dan begitu besar yang Engkau telah perbuat dalam kehidupan kami. Untuk pagi hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk bergabung dengan saudara-saudara seiman di Kementerian Perindustrian, itu pun karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami rindu untuk pagi hari ini kami mau membangun mezbah doa kami, walaupun tempat kami berbeda-beda di lokasi yang sangat jauh jaraknya, tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus, Engkau yang mempersatukan kami Tuhan. Dan biar hati kami, penyembahan kami, pikiran kami itu tertuju hanya padamu saja Tuhan. Urapi masing-masing kami untuk boleh memuji, menyembah Engkau, memberikan yang terbaik selama kami masih memiliki waktu untuk memuji, menyembah Engkau. Kami mau melakukannya Tuhan. Apa yang menjadi bagian kami, kami boleh berikan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Untuk pagi hari ini kami juga rindu untuk rekan-rekan kami yang belum bisa hadir. Kau yang percepat setiap langkah mereka untuk boleh bergabung bersama kami membangun mezbah doa ini Tuhan. Untuk semua boleh memiliki beban yang sama, memiliki hati yang sama untuk berdoa bagi tempat kami boleh bekerja, yang Kau berikan kesempatan kami boleh bergabung di Kementerian Perindustrian ini Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami, dan kami tahu bahwa apa yang boleh kami lakukan sampai hari ini, seluruh talenta, seluruh kesempatan yang ada itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kecakapan kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan. Itu semata-mata sungguh karena anugerah Tuhan. Tidak ada bagian dari kami untuk memegahkan diri, karena itu sungguh karena kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Dan kami rindu untuk terus memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu lewat seluruh talenta yang ada sampai akhir hidup kami Tuhan. Dan kami mau nyanyikan satu pujian ini Tuhan Yesus. Semua bukan karena kebaikan kita, bukan karena kasih lidah kita, atau bukan karena kekayaan kita dipilih dan dipanggil Tuhan, tapi semua itu karena kasih anugerah Tuhan. Kita nyanyikan bersama. Bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena fasih lidah-Mu, bukan karena kekayaan-Mu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya, bukan karena kecakapan-Mu, bukan karena baik rupa-Mu, bukan karena kelebihan-Mu, Kau dipanggil, Kau dipakainya. Mari kita nyanyikan dari awal. Bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena fasih lidah-Mu, bukan karena kekayaan-Mu, Kau dipilih, Kau
kita, bila Engkau dipakainya semua karena anugerahnya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita, semua anugerahnya bagi kita, bila Engkau dipakainya semua karena anugerahnya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita, semua anugerahnya bagi kita, bila Engkau dipakainya. Bukan karena percakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya, bila Engkau dapat, itu karunia-Nya, bila Engkau punya semua daripadanya, bila Engkau dapat, itu karunia-Nya, bila Engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita, semua anugerahnya bagi kita, bila Engkau dipakainya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita, semua anugerahnya bagi kita, bila Engkau dipakainya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita, semua anugerahnya bagi kita, bila Engkau dipakainya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita, semua anugerahnya bagi kita, bila Engkau dipakainya, semua karena anugerahnya diberikannya
dapat, itu karunia-Nya. Bila engkau punya semua daripadanya, bila engkau dapat, engkau dapat, itu karunia-Nya. Bila engkau punya semua daripadanya, sekali lagi, bila engkau dapat, itu karunia-Nya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya semua anugerahnya, semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya, bila engkau dipakainya, bila engkau dipakainya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih anugerah-Mu, kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Tidak ada bagian dari kami untuk memegahkan diri kami Tuhan atas seluruh kejadian yang pernah terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu untuk boleh dipakai oleh Engkau Tuhan sebagai alat kerajaan-Mu yang boleh menyatakan kebaikan kasih-Mu Tuhan. Selama kami masih diberi kesempatan, selama kami masih diberi nafas hidup Tuhan, ajar kami untuk semakin peka dengan suara-Mu, dengan kerinduan-Mu Tuhan, dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga kami tidak lalai ataupun terlena dengan kehidupan yang kami jalani, rutinitas yang kami lakukan setiap harinya Tuhan. Tapi kami boleh semakin peka dengan tuntunan-Mu Tuhan. Apa yang Kau rindukan kami perkatakan, kami lakukan, kami doakan. Itulah kerinduan kami Tuhan. Dan kami mau biar Engkau bertahta dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Mungkin banyak masalah, mungkin banyak pergumulan atau sakit penyakit yang dialami. Tapi satu hal yang kami percaya, Engkau selalu ada bersama kami, memberikan kekuatan, pengharapan, peneguhan, terang-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang boleh Engkau berikan bagi kami masing-masing yang boleh hadir di doa pagi hari ini Tuhan. Kalau kami tahu akhir 2023 akan berakhir dalam beberapa minggu ke depan, biar kami boleh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang telah Engkau lakukan, Engkau berikan dari Januari hingga akhir tahun ini Tuhan. Ketika kami boleh diberi kesempatan untuk menghadap tahun yang baru, berikan kami kerinduan untuk melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Dalam segala keterbatasan, dalam segala permasalahan, satu hal yang kami pegang, Engkaulah batu karang kami yang teguh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu, setia-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Berkati masing-masing kami Tuhan yang hadir pagi hari ini untuk mendengar
mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Erika. Berikan kami hati yang mau mendengar, terlebih lagi merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Itu yang menjadi kesukaan-Mu Tuhan, ketika kami boleh melakukan kehendak-Mu, tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, tepat melakukan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu, hamba-Mu Tuhan yang hadir pagi hari ini. Biar Engkau yang mengurapi kami satu persatu, dan kami percaya ada berkat pengertian yang baru yang Engkau berikan melalui hamba-Mu Ibu Erika Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom rekan-rekan yang terkasih. Bu Shirley, Bu Erika, Mei, Alex, dan Kak Jelita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Erika. Silakan Bu Erika jika sudah siap, Bu. Shalom, selamat pagi Mbak Sirma, Bu Shirley, Mbak Jelita, siapa lagi? Alex dan Mei, Bu. Alex dan Mei, puji Tuhan ada Alex hari ini. Ya, puji Tuhan, Mei. Berhati kita semua ya. Tadi lagunya kalau kita dipakai itu karena anugerah. Dan banyak orang yang ada, kita di kementerian berapa banyak ya, yang di pusat aja berapa ribu orang. Tapi yang dipakai berapa orang? Puji Tuhan ya, kita ada di situ ya. Pada pagi hari ini tadi aku lagi cari-cari firman, aku mau sampaikan aman, tapi aku pikir ini aja Keluaran 17 aja biar nggak panjang. Keluaran 17. Keluaran 17 ini tentang di masa dan di Meriba. Baca bersama aja Bu, ya. Boleh Bu. Pada siap ya? Pada siap ya kita baca sama-sama karena firman ini pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Keluaran 17, judul perikopnya di masa dan di Meriba. Ayat 1-2. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air ini kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, karena orang Israel telah bertengkar dan karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Jadi perikop kedua, kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Ayat 9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya.
dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah kepada telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah, menamai Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, jadi ini firman ini tadi masih menyanyi, aku nyari-nyari firman. Tapi rupanya ini ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam aku ya. Di masa dan meribah. Kita lihat bahwa setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi kita lihat bahwa di masa dan meribah ini setelah orang Israel itu keluar, sebenarnya kalau dulu mereka pergi menguburkan si Israel itu, Yakub itu. Si Yusuf ini bersama keluarga dia, mereka pergi bolak-balik itu kayaknya nggak lama deh. Nah, tetapi ini kita lihat bahwa bangsa Mesir ini bangsa Israel ini keluar dari Mesir, mereka dibawa putar-putar. Kenapa? Karena itulah bangsa yang tegar tengkuk. Tuhan begitu mengasihi mereka. Mereka begitu melihat banyak mujizat-mujizat. Tetapi mereka begitu mengomel-ngomel terus. Nah, kita lihat bahwa si Musa dan Harun ini, mereka ini membawa keluar. Nah, aku salut satu dalam firman ini. Si Firaun itu, dia adalah raja ya. Begitu dia marah, bangsa Israel ini terus tulah-tulah yang datang itu bertubi-tubi. Dia marah. Nanti dia marah, lembut hatinya, dikerasin lagi sama Tuhan. Pada saat itu, tetapi setelah kalau dia suruh pergi ini Musa ini, dia pasti masih datang, dia bilang tetapi mohon berkat. Itu ada di firman sebelumnya. Kamu doakan kita supaya tulah-tulah itu pergi, tetapi minta juga Tuhan memberkati. Jadi dalam arti luar biasa, walaupun mereka tidak percaya, mereka punya Allah yang lain, tetapi dia lihat kuasa Tuhan di situ, dia masih minta berkat daripada Musa. Kita lihat bahwa ini orang Israel ini dibawa Tuhan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berilah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Jadi sulit bagi Musa ini sebagai pemimpin, dia harus mengikuti Tuhan dengan sungguh, apa yang Tuhan perintah dia harus mengikuti. Tetapi orang yang diperintah ini kan banyak orang, dan emang mereka dapat tantangan di satu tempat ini tidak ada air.
Mereka coba kalau kita berjalan ya, kita berjalan seharian, nggak seharian deh. 1 jam, setengah jam aja kita udah capek. Kita pasti duduk istirahat dulu. Ini mereka berjalan semua. Yang mereka jalan itu mereka bawa anak mereka bawa ternak mereka, bahkan tulangnya Yusuf pun mereka bawa. Jadi luar biasa, pekerjaan yang berat. Kalau kita jalan santai-santai ya kita nggak ada yang kita bawa aja kita capek ya. Tetapi ini semua dibawa. Bahkan waktu mereka keluar itu adonan-adonan mereka bawa juga. Jadi dalam arti cukup repot ya. Nah di sini ayat 3, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungut bangsa itu kepada Musa berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan. Nah Musa udah tidak sanggup lagi menghadapi. Tetapi Tuhan itu dahsyat dan Musa percaya. Sehingga dia mau aja. Lalu Musa berseru kepada Tuhan katanya, apakah yang akan kulakukan ke bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Kita lihat bahwa dia pimpin. Musa bukan begitu aja, dia juga haus. Tetapi dia harus menahan hatinya. Aku ini, Tuhan tak pakai aku sebagai pemimpin mereka. Aku harus tenang, kesulitan ini harus aku tanya kepada Tuhan. Tuhan, mereka akan melempari aku, bagaimana ini? Terus Tuhan langsung berfirman, inilah untungnya orang yang berhubungan baik dengan Tuhan dalam kesulitan, dia sisa lari bertanya kepada Tuhan dan Tuhan jawab. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, bawalah beserta engkau beberapa orang dari para tua-tua Israel, bawa juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Jadi Tuhan suruh Musa, jadi Musa ini walaupun dia capek, walaupun dimarahin, tetapi dia karena Tuhan yang memimpin bangsa ini sehingga dia tanya Tuhan. Tuhan katakan ayat 6, maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu. Dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Kita lihat sosok Musa ya, walaupun dimarah-marahin. Ini banyak orang nih, apalagi mak-mak, ibu-ibu. Pasti omel-omel terus. Omel ke suaminya kesel, omong ke Musa. Jadi sudah kacau balau, tetapi Musa itu dia tetap tenang, dia berdoa, dia minta firman dan Tuhan melepaskan dengan suruh dia naik ke bukit batu itu dan pukullah dengan tongkatmu 2 kali maka akan keluar air. Dinamailah tempat itu Massa dan Meribah. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dan mengatakan adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Lihat ini kurang ajar nggak ini orang-orang ini. Mereka Tuhan begitu mengasihi mereka. Tuhan telah memimpin dengan tula-tula yang ada. Bahkan orang Mesir, anak-anak yang sulung meninggal, ternak-ternak mereka meninggal. Tetapi Tuhan menyelamatkan mereka dengan memberikan tanda ada darah di depan pintu mereka. Sehingga malaikat maut itu lewat. Dan mereka bisa keluar dari tempat perbudakan ini. Tetapi coba, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ya, ini tantangan yang cukup berat bagi Musa dan Harun. Terus mereka naik ke atas. Nah, terus ada lagi di sini perikop baru kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek berperang melawan Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita lalu keluar berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku.
Lihat Musa ini, dia butuh waktu, dia harus mengasingkan diri, dia naik ke atas, sehingga dia jauh dari ini orang-orang yang ngomel-ngomel kepada dia, sehingga dia bisa berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Dan di sini Musa membagi kepada Yosua, pilih orang-orang yang baik dan hadapilah Amalek ini. Jadi Yosua juga, saya berpikir bahwa hebat juga dia ya. Semua Musa naik untuk memohon kekuatan kepada Tuhan, tetapi dia bilang Yosua pimpin, karena Musa naik juga doain untuk bangsa Israel, doain buat Yosua dan semua. Tetapi kita lihat baru saja mereka mendapat air untuk minum. Baru saja mereka baru dilepaskan dari beban ini. Datang lagi orang Amalek untuk berperang melawan mereka. Cukup dahsyat ya semua tantangan yang mereka hadapi. Tetapi Musa dan Harun mereka naik ke puncak bukit. Terjadilah apabila Musa mengangkat tangan, lebih kuatlah Israel. Jadi Musa udah di atas bukit. Jadi ini Harun udah meninggal ya. Sebelumnya mungkin kita flashback ke belakang dulu bahwa Harun itu dia meninggal itu mereka naik ke gunung. Terus Musa ganti bajunya Harun ke anaknya, ganti bajunya ke anaknya, terus dia naiklah ke atas. Dan di atas dia meninggal ya. Dan di ini ke keturunannya atau nenek moyangnya ya, dikumpul bersama-sama. Jadi kita lihat bahwa tantangan orang Israel, tantangan orang-orang yang tegar tengkuk ini luar biasa. Tantangan Musa sebagai pemimpin, Yosua sebagai pemimpin luar biasa. Mereka mengalami tantangan, tetapi kita tahu bahwa kalau dulu itu kita lihat aja orang jalan begini, adakah mereka bawa golok? Adakah mereka membawa panah? Adakah mereka bawa perlengkapan perang? Pasti tidak. Tetapi di sini bangsa Amalek itu keluar karena mereka mungkin lewat tempat Amalek ini, Amalek tidak mau, keluarlah. Ini Amalek dengan semua melawan Yosua. Musa tetap ada di atas bukit dan dia menopang tangannya, dia mengangkat tangan, maka bangsa Israel lebih kuat. Jadi kita lihat bahwa ini bukan perangnya mereka, Yosua lawan mereka, orang-orang pilihan lawan, enggak. Tetapi Tuhan sendiri yang berperang. Buktinya mereka tidak pakai apa-apa, tetapi tangannya Musa itu pada saat terangkat, maka kuatlah bangsa Israel. Kalau tangannya capek dan turun ke bawah, maka Amalek lebih kuat. Kita lihat luar biasa ya, Tuhan mempermainkan orang-orang yang melawan umat pilihannya. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Oh, mereka bawa pedang ya, mereka tetap bawa pedang karena mereka juga hadapi musuh-musuh. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada orang Amalek di kolong langit. Kita lihat betapa dahsyat ini Tuhan ya. Dia sudah perang melawan orang Amalek dan dia akan menghapus ingatan terhadap orang Amalek. Berarti terlalu dahsyat ya Tuhan orang Israel, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan Tuhannya kita juga. Ayat 15, lalu Musa mendirikan mezbah dan menamai Tuhanlah panjiku. Ayat 16 ia berkata, tangan Tuhan di atas panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Nah, kita lihat dari firman-firman kebenaran ini bahwa banyak hal yang bisa kita ambil dari firman-firman kebenaran, yaitu Keluaran 17. Betapa hebatnya tuntunan Tuhan terhadap orang-orang yang Dia kasihi.
Kita lihat bahwa dia mengasihi bangsa Israel ini, bahkan melawan raja pun, raja Mesir dengan berbagai cara. Tuhan keraskan hati untuk Tuhan hancurkan dia. Tetapi kita lihat bahwa Tuhan begitu, Tuhan membuat sesuatu kekerasan sehingga bangsa lain juga melihat bahwa di Israel ada Tuhan, ada Allah. Dan Tuhan itu pada saat bangsa Israel bangsa Israel menghadap ke Mesir aja, ke rajanya, Tuhan bisa bikin bahwa dia keraskan hati Firaun, terus dia lembutkan. Tetapi pada saat dia mengusir mereka, dia berdoa, doakan supaya tula-tula ini pergi, tetapi doakan juga Tuhanmu supaya memberkati aku. Jadi luar biasa ya, kita lihat Tuhan melakukan hal yang. Nah, kalau kita hubungkan ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini misalnya sebagai bangsa Israel lah begitu. Kita berjalan, banyak hal yang akan kita alami ya. Di dalam pekerjaan kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita ada pagi hari ini. Tadi dikatakan bahwa lagu itu katakan bahwa kita yang ada ini pilihan Tuhan. Kita mengucap syukur itu karena anugerah. Dan kalau kita ada saat ini di hadapan Tuhan, itu karena Tuhan mengasihi. Nah, kita lihat akan hidup kita masing-masing kita ya. Kita dengan problem kita, dengan hidup kita. Kita melihat sebagai manusia ini, kita lumayan karena kita mempunyai pekerjaan sebagai pegawai perindustrian. Nah, kita sebagai pegawai perindustrian, apa yang kita hadapi? Kalau gaji, kita kan punya gaji semua. Kita punya anak, kita punya suami, kita punya istri, kita punya keluarga, orang tua, sanak saudara, kita punya semua. Dan kita harus ini sama bersosialisasi sama mereka. Apa yang harus kita tunjukkan? Kalau kita banyak juga yang nggak kerja, atau kita menopang orang tua, atau menopang anak dan semua, kita harus tunjukkan bahwa kita gajian dan kita bawa. Setiap gajian kita bawalah berkat ini, kita doain Tuhan, terima kasih. Hari ini kami sudah mendapatkan berkat daripada Tuhan. Berkat gaji ini. Ini tanggal 2 ya, kemarin tanggal 1. Terus kita ingat nggak perpuluhan harus kita keluarin. Itu Tuhan punya. Kita ambillah bagian Tuhan. Kalau gaji kita 2 juta, atau kalau gaji kita 3 juta, atau 4 juta lah, atau 5 juta. Seandainya 1 juta, keluarinlah 100.000. Bawa kepada Tuhan. Bawa ke rumah Tuhan. Tuhan katakan, bawalah persembahan ke dalam rumahku, sehingga di dalam rumahku ada makanan. Oke, itu gaji kita. Tetapi hidup kita nggak lurus-lurus aja begitu. Kadang apa yang ada tidak cukup. Kadang yang sudah kita lakukan, kadang masih mengalami permasalahan seperti Musa. Sudah jalan panas-panas. Kita lihat ya orang Israel kembali lagi. Tuhan itu menuntun mereka, terlalu menuntun mereka. Siang hari ada tiang awan. Malam hari ada tiang api. Tuhan sudah tunjukkan, tapi mereka dasar orang-orang tegar tengkuk ini. Adakah Tuhan bersama kita? Coba. Nah kita juga, kita manusia ini coba kita tanya. Pada saat kita terima gaji, wah syukurlah, mungkin kita makan enak ya hari ini, gitu. Tapi ingat, itu bukan punya kita, bawalah, keluarin apa yang menjadi Tuhan punya. Pada saat kita ngeluarin buat Tuhan itu, berkat akan datang melimpah. Karena kita mengikuti seperti Musa ini. Pada saat orang ngambek-ngambek, dia pusing. Dia naik ke gunung, dia berdoa, dia bertanya pada Tuhan. Dan Tuhan berfirman bahwa kamu naik ke atas, kamu pukul itu, nanti batu yang kering yang harusnya tidak ada air bisa mengeluarkan air. Kan itu luar biasa. Jadi kita sudah bawa gaji kita keluarin Tuhan punya. Sebenarnya kalau 100.000 ini kan bisa aku beli apa ya? Kalau aku irit-irit bisa 2 hari kalau irit. Tetapi itu milik Tuhan, jangan diambil. Ini Tuhan, aku kasih Tuhan.
Nanti Tuhan akan kasih, wah Tuhan sudah habis. Tuhan akan kasih berkat baru lagi. Jadi belajarlah seperti Musa, walaupun ini dia tenang, dia naik ke gunung, dia minta, dia tanya Tuhan, dan Tuhan menjawab semua. Nah, terus masih banyak lagi yang dialami. Mereka sudah mendapat kelepasan dari itu lagi, datang lagi bangsa Amalek yang perang bersama mereka. Nah, ini di sini tidak menggambarkan bagaimana orang Israel itu karena mereka sendiri tidak perang kan, yang perang Tuhan. Jadi puji Tuhan, kita lihat bahwa kalau Tuhan memimpin orang saja, bukan kehidupan orang itu, tetapi semua berkat Tuhan itu akan melimpah kalau kita itu hidup bersama Tuhan. Kalau tidak percaya, coba lakukan. Dan lihat, karena Tuhan itu punya kuasa. Nah, kalau pagi hari ini kita ada Bu Serli itu sama Mbak Sirma. Tiap kali pagi-pagi aku lihat Mbak Sirma udah siap semua. Aku kemarin aku kemana ya? Aku keluar jadi nggak bisa ikut. Aku lihat orang-orang ini taat kepada Tuhan. Mei juga. Terus Mbak Jelita juga. Nah, Alek ini. Alek karena dia sibuk, anak dia ngerepotin dia, tapi dia ada juga. Walaupun dia sungka dan dia pergi, kadang dia ada juga. Puji Tuhan. Kita lihat bahwa apapun yang kita tabur, pada saat ini kita bisa, aku tadi pagi udah belanja, aku sempat masak, makanya aku agak terlambat. Apapun yang kita lakukan, mungkin memberatkan kita, tetapi apa yang kita lakukan buat Tuhan, apa yang kita lakukan buat Tuhan, walaupun sedikit, Tuhan memperhitungkan semua. Kita lihat posisi-posisi kita ya, siapapun kita bisa menjadi yang teratas. Kalau Tuhan berkenan dan kalau kita mau dan kita minta, pasti diberi. Tetapi semua itu Tuhan sudah mengatur. Tuhan katakan, aku mempunyai rancangan masa depan bagi kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Masa depan itu sungguh ada dan harapan tidak hilang. Itu janji-janji Tuhan yang harus kita pegang. Kita udah di perindustrian, udah ada gaji. Gaji kita cukup nggak? Enggak. Terus gimana? Ya kita datang berdoa lagi, kasih keluar Tuhan punya. Berdoa buat Tuhan, minta. Kita minta rumah. Saya pernah minta rumah ya. Uang nggak ada. Terus kecuali aku punya duit, ini sedikit kembali ke belakang. Kecuali aku punya duit, aku bilang Tuhan siapin rumah, aku mau beli. Enggak, duit nggak ada. Terus gimana? Aku ke gereja tiap hari. Karena kita di gereja itu kadang ada doa, ikut aja. Dengar firman. Terus aku bilang begini, Tuhan, aku mau beli rumah. Orang duit nggak ada, mau beli rumah kan aneh. Tapi Tuhan bilang, aku mau beli rumah. Tuhan, engkau siapin uang, engkau siapin rumah juga. Itu doa aku. Emang aku punya duit banyak? Enggak, orang selesai gaji, belum sampai tanggal udah habis. Tapi apa? Aku punya cita-cita mau beli rumah. Aku minta sama Tuhan tuh. Tuhan, aku butuh rumah. Itu kebetulan. Rumah di Jakarta berapa? Semua orang mampu kan beli rumah di Jakarta. Aku yang ada duit, nggak punya duit, ini mampu kan? Enggak. Terus apa? Nah, kita punya Tuhan yang kaya. Kita punya Tuhan yang dasar. Pakailah Tuhan kita. Doa sungguh-sungguh. Dapatkan kasih Tuhan. Kita lihat orang Israel ini betapa tegar tengkuk. Tetapi kalau Tuhan sudah mengasihi, Tuhan sudah menyertai mereka, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Itu yang kita pegang. Kita tinggalkan Tuhan berkali-kali. Nah, kalau kita setia, kita akan merasakan semua janji-janji Tuhan. Keselamatan itu sudah ada di tangan Tuhan. Sisa kita ambil keselamatan itu. Emang sebagai manusia kadang pikiran kita ini tidak bisa kita kendalikan. Hati kita tidak bisa kita kendalikan. Kadang kedagingan kita,
Orang itu hanya ngomong sedikit aja kita udah mau berantem. Itu karena di dalam hati kita masih ada setan. Nah, aku kemarin ada 2 hari lalu aku ingat. Aku milik Tuhan, Tuhan milik aku. Berarti aku berdoa ini ada Tuhan di dalam diri aku berdoa. Nah, berarti ada Tuhan yang di sana yang menjawab. Jadi satukan hati dan roh kita dengan Tuhan. Dan lakukan itu terus. Oke, jadi mungkin terlalu panjang, tetapi semua dari firman kebenaran, aku juga tidak tahu tadi dikasih kembali ke 17, Keluaran 17, dalam arti kita lihat betapa tegar tengkuk orang Israel. Tetapi dia tahu dari dulu Abraham, Ishak, Yakub, mereka itu memiliki Tuhan Allah yang dahsyat. Sehingga walaupun mereka di tempat Mesir, mereka dikerja paksa, tetapi mereka harus punya waktu untuk datang kepada Tuhan, mengucap syukur. Sehingga mereka tegar tengkuk, Tuhan kembali lagi menuntun mereka. Musa, kamu bawa mereka ini, mereka umat pilihanku. Walaupun mereka jahat. Dan Tuhan tetap setia. Mereka mengomel, nggak ada makanan. Kenapa lu bawa kami ke sini? Tetapi apa? Tuhan kirim. Mereka marah-marah, tetapi Tuhan mengasihi. Tuhan kirim daging. Tuhan kirim mana. Mereka nikmatin. Coba, 40 tahun ya perjalanannya itu. Mereka begitu panjang perjalanannya. Kalau kita mau jalan 1 hari apa 2 hari ke Surabaya, bawa dulu duit 1 juta di pegangan atau apa. Ini bangsa bangsa Israel enggak. Nah, kita harus belajar ya, walaupun dia tegar tengkuk sama seperti kita. Kita berusaha ambil bahwa betapa jahatnya bangsa Israel. Tetapi karena Tuhan sudah mengasihi, mereka tetap percaya bahwa Tuhan Abraham, Ishak, Yakub adalah Tuhan mereka. Kita ada di situ dan kita ini tahu bahwa kita itu adalah bangsa Israel, bukan secara kedagingan tetapi secara dari jiwa, nyawa, roh kita satu dengan Tuhan. Kita adalah umat pilihan. Kita sudah dipilih bahkan dari beberapa ribu ini kita ada di hadirat Tuhan. Ini pilihan. Harusnya kan kita masak, tetapi ini pilihan. Jadi puji Tuhan, kita juga dianggap Tuhan layak untuk mendapatkan ini karena anugerah. Jadi kembali lagi kita untuk melihat. Jadi tadi sedikit aku katakan bahwa aku bisa beli rumah dan nyata. Aku tidak punya duit, doain Tuhan kasih duit, Tuhan kasih rumah. Masalahnya begini, pada saat suami aku bayar sebagai tanda jadi, orang minta, orang mau beli lebih mahal. Tidak dikasih sama yang punya. Sudah ada yang beli. Nah, kita lihat bahwa itulah Tuhan siapkan rumah, Tuhan siapkan uang. Dan buktinya saat ini aku tinggal di rumah yang Tuhan kasih. Dan ini bukan rumah aku, tetapi rumah Tuhan yang Tuhan titip buat aku menikmati. Jadi kita ini yang suka berdoa, kita ini yang selalu ada di hadirat Tuhan. Kita tahu bahwa janji Tuhan itu dahsyat. Betulkan hati kita, betulkan pikiran, minta Tuhan tuntun. Kalau hari ini aku masih hidup itu karena anugerah. Apa yang harus aku buat Tuhan? Aku harus berdoa mengucap syukur. Berdoalah. Aduh, tapi aku nggak ada makanan di rumah nih, uang udah habis. Berdoalah, minta. Dan nikmatin hidup dengan Tuhan, maka semua apapun yang kita inginkan, Tuhan memberikan. Bukan karena kita mampu, tetapi karena Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Orang dari batu kering aja bisa keluar air. Puji Tuhan ya, kita memiliki Tuhan yang hidup. Jadi persiapkan hidup kita kalau hari ini kita masih hidup. Kita mengucap syukur, kita datang berdoa. Hari ini kita masih gajian, kita keluarin apa yang Tuhan punya, bawa ke rumah Tuhan.
Hari ini kita masih makan, kita mengucap syukur dan doain teman-teman yang tidak makan supaya Tuhan memberkati dan mereka bisa makan. Jadi hidup ini pilihan. Kita sudah memilih Tuhan Yesus, tetap Yesus dan jalani bersama Yesus. Maka kita cakap dalam menanggung setiap kehidupan kita. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Bu Erika. Teman-teman yang diberkati bisa kasih reaction atau puji Tuhan kita angkat tangan siapa yang diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan Bu Erika. Jadi yang puji Tuhan, terima kasih Bu Shirley untuk reaksinya yang kita sudah dengar ya, uraian dari Keluaran 17, bagaimana Tuhan benar-benar mempersiapkan bangsa Israel. Tuhan udah tahu bagaimana sih karakter bangsa ini yang memerlukan waktu 40 tahun untuk perjalanan yang sebenarnya bisa ditempuh dengan waktu yang lebih singkat. Tapi bagaimana Tuhan bukannya mempermainkan bangsa Israel, tapi bagaimana Tuhan mempersiapkan kita sebagai seorang pribadi yang baik, yang berkenan, yang sempurna di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan kita semua ya. Kadang kita berpikir kita ini sudah sempurna, tapi Tuhan tuh membentuk bejana tuh bukan hanya bejana yang indah di luarnya aja, tapi dalamnya ya udahlah. Kalau kita lihat keramik yang mungkin harganya nggak terlalu mahal, kita lihat mungkin di dalamnya itu keramik yang bejana gitu, Gucci, mungkin di dalamnya mungkin masih ada lekukan-lekukan dikit gitu, udahlah nggak apa-apa lah, mungkin kan orang juga beli melihat luarnya aja. Tapi Tuhan itu benar-benar mengerti pribadi kita dari segala hal yang mungkin bahkan nggak terpikirkan sama kita, bagaimana Tuhan mau membentuk kita sempurna sampai kedalamannya pun itu sempurna. Dan memang itu perjuangan, dan Tuhan tuh nggak meninggalkan kita begitu aja. Si Irma ini susah banget lah diiniin, udahlah nggak usah lah, kita coba cari yang lain aja. Tapi nggak begitu. Tuhan tuh benar-benar mengasihi kita dengan kasih yang nggak pernah kita pikirkan ya, kasih yang tanpa tanpa balasan dari kita, mau kita mengikuti kehendak Dia mau enggak, tapi Tuhan mengasihi kita gitu. Sampai saya pernah punya pengalaman pribadi ya, waktu saya masih di Bandung itu, saya disuruh sama orang tua saya, bapak saya, untuk membersihkan keramik di kamar mandi gitu. Cuman karena saya setengah hati mengerjakannya, saya membersihkan ya seadanya aja gitu. Tapi ketika saya membersihkan seadanya aja, terus Tuhan kasih pengertian, kamu kalau melihat keramik yang kotor itu bagian mana yang kamu bersihkan duluan gitu. Ya pasti keramik yang banyak noda kuning-kuningnya lah gitu. Nah seperti itu juga saya kepada anak-anak saya gitu. Saya mungkin banyak orang yang melihat hidupnya kurang berkenan, hidup penuh dengan dosa, tapi mereka menghindar. Tapi ternyata itu kelihatan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tuh mengasihi untuk mereka, merindukan untuk mereka supaya berbalik kepada dirinya, kepada perkenanan Tuhan, kepada rencana Tuhan gitu. Walaupun sebenarnya itu banyak manusia, banyak anak-anak manusia yang kita sendiri yang mungkin ketika menganggap kita hidup dalam dosa, udahlah Tuhan kan kudus, saya dosa, jadi saya nggak mungkin berbalik kepada Dia. Tapi ternyata waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan tuh selalu ada buat kita. Cuman bagaimana tadi seperti Bu Erika, itu pilihan membuat kita untuk mengartikan, untuk mengambil kesempatan yang Tuhan berikan. Kemudian kalau kita membersihkan keramik atau yang kotor-kotor, mungkin kalau sekedar bersih, ya udahlah, kita udah selesai nih bersih-bersih nodanya. Tapi kita nggak, setelah itu kita tinggalkan keramik itu, tapi ternyata dapat satu pengertian lagi pada waktu itu, Tuhan tuh benar-benar merindukan kita sebenarnya keramik itu, diri kita sendiri benar-benar bersih di hadapan Tuhan, benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Dan itu memang bukan satu hal yang mudah, tapi ya seperti perikop yang kita baca, kita renungkan pagi hari ini, semua Tuhan lakukan untuk kita, walaupun bangsa Israel penuh dengan kedegilan ya, penuh dengan udah dikasih berkat, tapi tetap aja merasa hidup yang dulu dialami di Mesir itu lebih baik, lebih enak. Tapi saya percaya melalui firman yang sudah disampaikan oleh Bu Erika, semua boleh mendapat pengertian yang baru, dan itu boleh kita renungkan dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan.
Bu Shirley, apa ada yang mau disampaikan, Bu Shirley? Belum ada ya, Bu? Ada yang mau disampaikan, Bu? Bisa di open mic jika ada yang mau disampaikan, Bu Shirley. Oh ya. Jadi sesuai firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Erika pada pagi hari ini, ya, jadi setiap hari saya berusaha berkomunikasi dengan Tuhan, meminta ampun apabila memang ada perbuatan atau hidup yang tidak berkenan, dan senantiasa meminta kekuatan supaya bisa hidup seturut kehendak Tuhan dari hari lepas hari, diri, introspeksi diri, karena memang saya yakin dan percaya bahwa kita tidak mampu ya hidup tanpa kasih dan penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah, baik dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari. Memang kita sangat membutuhkan Tuhan supaya tidak jatuh dalam dosa. Baik, terima kasih Bu Shirley untuk sharingnya. Mei, Kak Jelita, ataupun Alex, jika ada yang mau di-sharingkan juga bisa. Sebelum kita masuk dalam doa. Ini belum ada ya. Ini Kak Gaji belum. Silakan, Kak. Oh, enggak, aku udah. Itu aja ya, ikut aja udah cukup jelas. Ya, thank you. Ya, makasih Kak Jelita. Kita mau masuk dalam doa ya. Cuma sebelumnya saya akan putar satu video bagaimana Tuhan tuh sebenarnya selalu ada bersama kita. Baik dalam suasana duka, suasana suka, ataupun bahkan di dalam suasana pernikahan ataupun kehilangan. Bagaimana Tuhan tuh benar bersuka cita ketika banyak anak-anak Tuhan yang benar-benar mengutamakan Dia. Terdengar suaranya ya? Dengar. Ya, terdengar. Precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings. Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings. Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, oh Jesus, the proudest nations
Puji Tuhan. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Bu Erika tadi, kita percaya dalam segala situasi, kondisi apapun yang dihadapi, Tuhan ada bersama kita. Jadi, jangan pernah ragukan Tuhan, jangan pernah merasa Tuhan tidak ada bersama kita. Jadi, selama masih ada kesempatan untuk kita melayani Tuhan, maaf terlalu ini ya emosional ya, selama masih ada kesempatan kita untuk melayani Tuhan, berikanlah yang terbaik. Karena waktu ini sangat singkat, Bapak Ibu sekalian. Tuhan mengasihi kita, sangat mengasihi kita. Bagaimanapun kondisi kita, Tuhan benar-benar merindukan kita untuk memberikan yang terbaik dari seluruh kehidupan kita yang ada. Terima kasih buat semuanya yang boleh terus hadir ya pagi hari ini. Kita mau masuk dalam doa. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan, Bapak Ibu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas pagi yang indah ini. Tuhan menghadirkan kami dan sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati bangsa dan negara tercinta ini, negara kami Indonesia. Kami berdoa mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan semua pejabat-pejabat negara Tuhan yang menjalankan pemerintahan di dalam negara kami, memberikan kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan sehingga memberikan kami keleluasan untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Khususnya Tuhan dalam rangka pemilu tahun depan, biarlah Tuhan Engkau mau campur tangan di mana pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Semua persiapan Tuhan yang dilaksanakan baik KPU maupun pemungutan suara yang semua telah disiapkan, surat suara, petugas pemungutan suara, biarlah kami boleh bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menjalankan hak dan kewajiban kami untuk memilih pemimpin kami. Biarlah pemilu boleh berjalan dengan lancar, dengan adil, jujur. Tuhan jauhkan dari segala persengketaan, jadikan dari manipulasi, bahkan semua Tuhan kami yang bersiap-siap ataupun kami dapat tugas juga kami boleh menjalankan tugas dengan baik sehingga nantinya pemilu boleh dihasilkan surat suara yang betul-betul Tuhan Engkau pilih, memberkati, dan kami mendapatkan hasil siapa yang akan jadi Tuhan Presiden dan calon presiden, wakil presiden. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan untuk pemilu bangsa dan negara kami, khususnya untuk pemilu tahun depan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu pada kami hari lepas hari, juga pada sampai saat ini, sehingga kami bisa berkumpul Tuhan untuk bisa menyelenggarakan acara ibadah doa pagi. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami untuk bisa mengikuti acara ibadah ini. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Kementerian Perindustrian Tuhan, untuk mulai dari Pak Menteri sampai dan jajarannya dan pejabat-pejabat eselon 1, eselon 2 sampai yang terendah, dan kami juga pegawai Kementerian Perindustrian, kiranya Engkau memberkati Tuhan, di mana sebentar lagi akan berlahir tahun anggaran di 2023 ini. Kiranya Engkau berkati Tuhan untuk seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan Tuhan di Kementerian Perindustrian, kiranya semuanya bisa terselenggara dengan baik, bisa terrealisasi dengan baik, dengan tidak ada permasalahan, dan bisa di tahun anggaran ini bisa ditutup dengan baik dan tidak ada sesuatu yang bisa menghambat Tuhan penyelenggaraan seluruh kegiatan di tahun 2023 ini. Untuk para pejabat yang mungkin nanti Pak Menteri yang juga akan mungkin berakhir masa jabatannya di tahun ini, juga Engkau berikan hikmat kebijaksanaan, dan para pejabat-pejabat kami juga untuk bisa melaksanakan semua dan bisa memimpin Kementerian Perindustrian ini dan melaksanakan semua aktivitas di Kementerian Perindustrian ini juga dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu.
Terima kasih Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini Tuhan, pagi hari yang cerah, Tuhan telah kumpulkan kami Tuhan, ada Kak Sirma, ada Bu Sherly, ada Bu Rika, ada Kak Jelita, ada Bang Alex dan hamba sendiri Tuhan, Kau telah kumpulkan Tuhan di waktu pagi ini Tuhan, kami tadi sudah berdoa Tuhan, sudah memberikan pujian dan sudah sharing firman dengan Bu Rika sebagai pembicaranya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dalam diri kami masing-masing Tuhan. Terkhusus Tuhan, kami hari ini ingin berdoa Tuhan untuk Binrohkes Kemenperin Tuhan, untuk kesatuan hati kami Tuhan, dari kami yang ada di daerah maupun di pusat Tuhan, dan seluruh Purna Bakti Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa membuat kesatuan hati kami Tuhan, supaya kami tetap Tuhan, mengandalkan Tuhan, membuat Tuhan, dan kami bisa terus mengejar perkenanan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga Tuhan ingin berdoa Tuhan untuk panitia Natal Binrohkes Tuhan yang hari-harinya sudah semakin dekat Tuhan untuk tanggal 20 Desember nanti Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi Natal umum, seksi Natal anak, seksi dana, seksi protokol dan asyar, seksi konsumsi, seksi dekorasi dan pelengkapan, seksi publikasi dokumentasi, seksi transportasi dan keamanan, serta para koordinator unit Tuhan. Ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan, Engkaulah Tuhan yang membuat kami Tuhan nanti sebelum hari H dan saat hari H, sesudah hari H Tuhan, selalu dalam keadaan sehat Tuhan, agar kami pun Tuhan dapat melaksanakan acara Natal kami Tuhan dengan sangat baik. Kami serahkan Tuhan untuk tiap rencana, tiap persiapan yang telah kami siapkan Tuhan untuk tanggal 20 Desember nanti Tuhan, agar Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang sertai Tuhan, kiranya semuanya Tuhan bisa terjadi seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, mungkin sebentar lagi Tuhan kami akan lepas dari sini Tuhan, kami akan kembali ke aktivitas kami Tuhan. Biarlah Tuhan hanya nama-Mu saja Tuhan yang kami permuliakan dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang mengampuni dosa kami Tuhan, baik yang kami ketahui, baik yang kami tidak ketahui, kami sengaja dan tidak sengaja. Terima kasih Tuhan, kami alaskan Tuhan doa kami yang kami tahu masih sangat jauh dari sempurna ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi rekan-rekan kami yang sedang mengalami sakit penyakit ataupun pergumulan berat. Kami berdoa, mungkin kami tidak mengetahui satu persatu bagaimana kondisi dari rekan kami, saudara-saudara rohani kami, baik di daerah maupun di pusat. Tapi kami mau berdoa, kami bawakan pokok doa ini di hadapan-Mu Tuhan untuk rekan kami, Sistiur yang anaknya sedang masih dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, untuk kondisi matanya. Kami berdoa Engkau pulihkan untuk segala kondisi dari matanya, untuk anaknya Zelda, supaya boleh beraktivitas sedia kala. Kau yang berkati seluruh pengobatan yang dilakukan, semuanya boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Begitu juga dengan kondisi duka yang sedang dialami oleh keluarga dari Sistiur untuk pagi hari ini. Mereka akan mengadakan serangkaian acara ibadah pemakaman ataupun penghiburan. Kau yang tuntun mereka, Kau lindungi mereka, seluruh acara ibadah pemakaman ataupun penghiburan bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Kau jauhkan dari segala macam kecelakaan untuk orang bahaya, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terlebih untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan, mereka boleh mendapatkan penghiburan dan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh rekan-rekan kami yang mungkin mengalami sakit penyakit. Kami berdoa bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh berpengharapan hanya kepada-Mu saja Tuhan. Segala kondisi yang mereka alami, segala pergumulan yang mereka alami saat ini, dimanapun mereka berada Tuhan, siapa personal pribadi yang kami mungkin tidak tahu, tapi Engkau tahu pasti Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka pengharapan untuk tidak menyerah dalam keadaan yang berat atau keadaan yang terjepit sekalipun Tuhan. Mereka boleh mengarahkan pikirannya ke hadapan-Mu, mereka boleh mengarahkan pikirannya kepada-Mu Tuhan Allah yang memberikan terang, Allah yang memberikan jalan keluar, Allah yang memberikan penghiburan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, mungkin ada keluarga atau saudara atau orang tua, mungkin mereka mengalami kesulitan ekonomi atau kesulitan dalam masalah kesehatan. Kami berdoa Tuhan,
Kau yang tahu benar secara spesifik siapa saja yang memerlukan dukungan doa Tuhan. Kami bersepakat, kami bersatu hati. Damai sejahtera Allah turun atas setiap mereka Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk serangkaian proses CPNS ataupun P3K yang sebentar lagi akan berakhir di sesi yang terakhir Tuhan, di tahapan yang terakhir. Kami berdoa ini semua rangkaian tes yang terjadi saat ini boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan jujur. Setiap anak-anak Tuhan yang boleh mengikuti ujian ini juga boleh berhasil Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh juga peserta yang melakukan, yang mengikuti seluruh tahapan ini Tuhan. Kami berdoa berikan mereka kekuatan hikmat-Mu bagaimana saat melakukan tahap ujian ataupun tahap wawancara. Yang kami tahu saat ini ada Fride hamba-Mu juga Tuhan yang mengikuti ujian ini. Kami berdoa Tuhan berikan mereka hikmat, berikan Fride hikmat, tenangan hati, pengharapan kepada Engkau dalam melakukan sesi-sesi yang terakhir. Berikan Fride keyakinan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya seluruh yang akan lulus dalam rangkaian seleksi yang sudah cukup panjang ini Tuhan, biar mereka yang lulus pada akhirnya mereka boleh mengucap syukur, mereka boleh memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya, bukan berhenti saja saat lulus dari tahap seleksi yang begitu panjang, tetapi mereka boleh berkontribusi bagi tempatnya bekerja untuk memberikan yang terbaik. Demikian juga jika ada yang belum lulus Tuhan, mereka boleh tetap menaruh pengharapan kepada Engkau Tuhan, tidak berputus asa, tidak menyerah pada titik itu saja, tapi mereka boleh mencoba kembali, mereka boleh tetap semangat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya seluruh rangkaian yang terjadi seleksi ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, segala puji, hormat, dan sembah. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hamba mohon ampun atas segala dosa. Hamba, Sirma, Sherly, Jelita, Alex, May, dan kami semua yang senantiasa mengikuti kebaktian pagi ini dan teman-teman kami Kristiani yang lainnya. Terima kasih Tuhan atas hidup hari ini. Kami masih bernapas karena napas ini milik-Mu, sehingga iblis tidak bisa ganggu gugat akan hidup kami. Napas yang Engkau berikan ini, kami mengucap syukur. Kami tidak bayar, tetapi Tuhan memberikan dengan cuma-cuma. Terima kasih, biarlah kami masih hidup, kami tetap mengucap syukur dalam segala hal. Hari ini kami sudah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Dan ada beberapa hal yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Ikut Engkau dengan sungguh-sungguh, lakukan seperti Musa, setia dan bertanya kepadamu apapun yang dia alami, sehingga tetap kuat dan memperoleh semua janji-janji Tuhan. Tuhan, inilah kami. Hati kami tidak bisa menguasai, Engkau kuasai hati dan pikiran kami, kuduskan. Dan hanya hati dan pikiran ini dalam kuasa Tuhan, sehingga kami boleh hidup bisa menjadi baik dan benar. Kami mengucap syukur Kementerian Perindustrian Engkau berikan tempat kami bekerja. Kami mendapatkan berkat dan kami bisa bersosialisasi dan saling menyaksikan kuasa Tuhan terhadap hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan atas semua yang sudah kami dapatkan. Hari ini hamba doakan buat Sirma Tuhan, Engkau jamah dia. Engkau menuntun dia sehingga hari ini dia masih ada dan dia bisa membawakan acara ini. Jamah menyertai dan berkati. Banyak kesulitan yang dialami. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati kedua anaknya dan suaminya. Dan Sirma dalam nama Yesus berkati keluarga ini. Mereka makin naik bukan makin turun. Anak-anak mereka apa saja yang diperbuat berhasil, berikan anak-anak mereka berhasil. Apa yang mereka tabur, waktu mereka kekurangan, tetapi Tuhan yang memberikan waktu. Sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh dalam tuntunan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, apa yang kurang dari anak-anak kami Engkau berikan mereka untuk menjadi lebih. Engkau menuntun mereka supaya
mereka mengenal akan Engkau dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba doakan Bu Sherly, Engkau menyertai dan berkati dia. Sebagai seorang ibu rumah tangga, Engkau sendiri yang menemani dia sebagai suami. Bahkan Engkau juga menyertai anak-anak dia, mungkin cucu, menantu, atau apapun hamba tidak tahu. Tetapi dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tahu. Tuhan kuatkan dia, sehingga dia punya waktu hanya bagimu. Berkati dia dalam menuntun bantaeng ini, atau bantaeng Engkau tuntun dia. Apa saja yang dia perbuat berhasil. Berikan dia sehat. Hamba doakan buat Jelita. Tuhan jamah dan kuasai Jelita, suami dan anaknya di dalam nama Yesus. Berkati keluarga ini. Berikan anak-anaknya bertumbuh dan takut akan Engkau. Berikan mereka berhasil dalam apapun. Dan anak-anak ini boleh sehat semua. Suaminya juga berikan sehat, berkati Jelita, suami dan anak-anak. Berkati keluarga ini. Dan Engkau buka jalan dan berkat apapun yang mereka membutuhkan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, apapun tantangan Tuhan Yesus jauh lebih besar dari tantangan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba datang doakan Mei. Tuhan, Engkau perhatikan Mei dengan segala apapun yang dia butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau bersama Mei. Dan Engkau menuntun dia. Sehingga apa yang dia lakukan berhasil. Keluarganya Engkau berkati, orang tua Engkau berkati juga. Dan Engkau sendiri siapkan yang terbaik buat Mei. Siapapun yang Tuhan berikan yang terbaik. Kemuliaan itu hanya bagimu. Berkati Mei, berikan dia sehat, tuntun dia. Berkati orang tuanya, berkati saudaranya di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang dia tabur Tuhan berkati sehingga semua boleh bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba datang doakan Alek. Kami mengucap syukur Alek dengan kedua anak yang Tuhan berikan bagi dia. Terpujilah Allahku. Tuhan bisa melakukan semua. Kalau anak pertama sulit, anak kedua juga Tuhan membuat menjadi mudah. Berkati Alek dan istrinya di dalam nama Tuhan Yesus, berkati. Anak-anaknya Engkau jamah, berikan sehat, bertumbuh dan berkembang di dalam-Mu Tuhan Yesus. Yang memberikan tenaga, kekuatan sehingga anak-anak ini boleh sehat dan mengenal akan Engkau. Istrinya berikan kekuatan pada istri. Alek Tuhan berkati dia, berkati berkat berlipat ganda. Biaya-biaya yang dibutuhkan untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau siapkan. Berkati Alek di dalam pekerjaan dia, istrinya juga Tuhan berkati. Keluarga besar Tuhan berkati. Hamba juga datang dan doakan buat hamba. Tuhan Engkau mengetahui segala kekurangan. Hamba adalah debu tanah yang tidak berarti. Berikan hati yang rendah, pikiran yang sederhana. Dan hanya Tuhan saja yang memimpin pikiran dan hati ini. Karena semua di luar kendali hamba. Sehingga hamba tidak jatuh dalam dosa. Ampuni segala dosa dan salah hamba, suami dan anak-anak. Selamatkan mereka semua. Di dalam nama Yesus Tuhan selamatkan. Hidup ini Tuhan yang punya. Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Hanya pada Tuhan Yesus kami selamat. Berkati dan selamatkan suami dan anak-anak. Dalam perkuliahan anak-anak, berikan mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dana-dana yang dibutuhkan dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber segala sesuatu. Curahkan bagi kami. Tuhan buka jalan dan berkat bagi kami semua, berkat keuangan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita. Di dalam nama Yesus, dengan cara-Mu Engkau lakukan untuk mencukupi kami semua. Hamba juga Engkau berikan tenaga, kekuatan bagi kesehatan hamba. Roh Tuhan memimpin dan menyertai hamba. Suami hamba Engkau selamatkan, sembuhkan anak-anak hamba. Apapun yang mereka perbuat berikan berhasil. Hamba doakan buat Binro, Kris, baik dari Pak Adi, Pak Warsito dan semua umat Kristiani, berkati mereka semua. Mereka boleh berhasil, nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Segala umat Kristiani Engkau berkati. Segala persiapan kami dalam acara-acara inti kami dalam nama Yesus Tuhan berkati. Terima kasih, biarlah firman-Mu hidup di dalam kami. Yaitu kami ingat memberikan yang terbaik bagi-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa dan kami akan mendoakan doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Kita doa sama-sama ya, Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Mereka berkati. kita foto dulu. Boleh kita nyalakan kamera. Mei sudah. Kak Joyita boleh. Alex kalau bisa nyalakan kamera. 1, 2, 3.